Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Pratama dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tekanan osmosis. Jadi dari tekanan osmosis itu kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian dari osmosis, pengertian dari tekanan osmosis, rumus dan juga contoh penerapannya. Berdirinya saya di sini adalah sebagai pemateri pertama, yang dimana saya akan memaparkan mengenai definisi dari osmosis. Untuk definisi osmosis sendiri, yakni pergerakan molekul air atau pelarut lainnya yang melintasi membran semi-permeabel, membran yang hanya memungkinkan molekul tertentu seperti air untuk melewati dari area konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah dilusi ke area konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi, konsentrasi yang lebih pekat. Proses ini terjadi hingga konsentrasi zat terlarut seimbang di kedua sisi membran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan pergerakan air melalui membran semipermeabel yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Ini adalah tekanan yang timbul sebagai akibat dari pergerakan air ke dalam larutan yang lebih pekat yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Jika sebuah larutan terpisah oleh membran semipermeabel, air akan mengalir dari sisi dengan konsentrasi zat terlarut rendah lebih encer ke sisi dengan konsentrasi zat terlarut tinggi atau lebih pekat. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan pergerakan air ini. Lalu di sini ada rumus tekanan osmosis, di mana rumusnya berbunyi V dikali I dikali M dikali R dikali T, di mana V-nya itu adalah tekanan osmosis dalam satuan atm, I-nya adalah satuan Van Hoff, M-nya adalah molaritas larutan dalam satuan mol per liter, R-nya adalah konstanta gas ideal yang umumnya bernilai 0,082 liter atm. Lalu ada suhu larutan T, yaitu satuannya Kelvin. Lalu rumus ini menunjukkan bahwa tekanan osmosis zat terlarut berbanding lurus dengan molaritas dan suhu, di mana semakin tinggi molaritas konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula tekanan osmosisnya, dan semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi juga energi kinetiknya. Contoh tekanan osmotik akar. Jika akar tanaman berada dalam larutan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi dibanding larutan dalam seakar, maka air akan masuk ke dalam akar melalui proses osmosis membantu tanaman untuk tetap konsentrasi. Jadi kesimpulannya adalah osmosis adalah proses pergerakan molekul air melalui membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlalu rendah ke area dengan konsentrasi zat terlalu tinggi hingga mencapai keseimbangan konsentrasi di kedua sisi membran. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan pergerakan air ini yang terjadi karena perbedaan konsentrasi zat terlarut. Rumus tekanan osmosis adalah P sama dengan I M R T. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.